Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran. Adapun mata pelajaran yang Ibu bawakan pada hari ini itu mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 12. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan di sini itu yang pertama, menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi, dan yang kedua, membuat indikator keberhasilan tahapan produksi. Jadi yang pertama itu poin-poin penting yang kalian anak-anakku harus ketahui. Yang pertama, apa itu pengertian dari proses produksi, terus yang kedua manfaat atau tujuan dari proses produksi, dan yang ketiga jenis-jenis dari proses produksi. Baiklah, saya akan jelaskan yang pertama dulu, itu apa pengertian dari proses produksi. Jadi proses produksi itu kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada, seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Jadi intinya di sini itu proses produksi itu bagaimana menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang, di mana pada awalnya barang tersebut kurang atau memiliki daya guna. Setelah diolah atau mengalami proses produksi, maka barang tersebut memiliki nilai guna yang lebih tinggi dari sebelum mengalami proses produksi. Jadi itu pengertian dari proses produksi. Terus yang kedua, tujuan kegiatan proses produksi. Jadi ada beberapa poin-poin penting di sini tujuan kegiatan produksi. Yang pertama itu menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Dan yang kelima, memperluas lapangan usaha. Jadi yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Jadi maksudnya di sini menghasilkan barang atau jasa, saya kira sudah sangat jelas ya. Suatu perusahaan atau industri itu melakukan proses produksi, otomatis tujuannya untuk menghasilkan suatu produk, baik itu produknya berupa barang maupun berupa jasa. Terus yang kedua, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Maksudnya di sini meningkatkan nilai guna barang atau jasa itu sebuah perusahaan atau industri memproduksi suatu barang itu bertujuan untuk meningkatkan nilai guna barang atau jasa itu sendiri. Dimana sebelumnya barang atau jasa itu sendiri kurang berguna, akan tetapi setelah melakukan proses produksi maka nilai guna barang tersebut semakin bertambah dari yang sebelumnya. Terus yang ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi maksudnya di sini meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi tujuan dari proses produksi di sini diharapkan dapat menghasilkan produk yang nantinya dapat mendapatkan keuntungan, di mana keuntungan tersebut bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang keempat itu meningkatkan keuntungan. Saya kira sudah sangat jelas itu dalam proses produksi sebuah perusahaan atau industri itu mengolah suatu produk, barang atau jasa, otomatis tujuannya untuk mendapatkan hasil atau mendapatkan keuntungan. Yang terakhir itu memperluas lapangan usaha. Memperluas lapangan usaha maksudnya di sini apabila suatu perusahaan memiliki skala produksi yang banyak atau laku, banyak diminati oleh masyarakat, maka otomatis perusahaan tersebut semakin besar dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Saya kira itu tujuan kegiatan produksi ya, ada 5 poin. Saya ulang, yang pertama menghasilkan barang atau jasa, yang kedua meningkatkan nilai guna barang atau jasa, yang ketiga meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang keempat meningkatkan keuntungan, dan yang terakhir itu memperluas lapangan usaha.
Selanjutnya itu jenis-jenis proses produksi. Jadi di sini jenis-jenis proses produksi ada 5 poin. Yang pertama produksi jangka pendek, produksi jangka panjang, produksi terus-menerus, dan produksi berselingan. Nah, produksi jangka pendek. Jadi apa itu yang dimaksud dengan produksi jangka pendek? Jadi produksi jangka pendek di sini itu kegiatan produksi yang secara cepat dan langsung menghasilkan. Misalnya produksi makanan-makanan jadi, misalnya roti goreng, roti bakar, atau makanan-makanan sejenis lainnya. Jadi itu produksi jangka pendek, ya langsung bisa dinikmati, langsung menghasilkan dan bisa dinikmati oleh konsumen. Terus yang kedua itu produksi jangka panjang. Produksi jangka panjang di sini itu proses produksi yang membutuhkan waktu lama untuk bisa dinikmati hasil dari proses produksinya. Misalnya menanam jagung atau menanam padi, bisa membutuhkan waktu sampai 3 bulan atau 4 bulan baru bisa dinikmati hasil produksinya. Yang ketiga itu produksi terus menerus. Jadi produksi terus menerus itu merupakan kegiatan produksi yang bertahap yang memproses berbagai bahan mentah menjadi barang jadi secara kontinu atau terus menerus. Misalnya perusahaan atau pabrik yang memproduksi karet. Dan yang terakhir itu produksi berselingan. Jadi produksi berselingan itu merupakan proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan menggabungkan menjadi bahan jadi. Misalnya produksi mobil. Misalnya pada produksi mobil. Jadi pada produksi mobil di sini ada bagian-bagian yang membuat ban, ada perusahaan yang membuat kaca dan lain-lain. Setelah setiap bagiannya jadi, maka kita satukan menjadi satu produk, maka jadilah sebuah mobil. Saya kira cukup sekian untuk materi proses produksi. Untuk materi selanjutnya itu masalah tahapan-tahapan produksi, saya serahkan kepada Ibu Nur Fadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dari jarak jauh. Ya, tadi secara ringkas telah dijelaskan oleh Ibu Nurjana Ahmad tentang materi kita hari ini, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi adapun untuk hari ini Ibu jelaskan mengenai tahap perencanaan produk. Jadi sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai proses dari produksi itu sendiri. Sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan perencanaan produk. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah pengertian dari perencanaan produk. Nah, perencanaan produk di sini adalah berbagai tahap yang harus dilalui secara bertahap dan dengan pengkajian yang terus-menerus. Jadi maksudnya di sini adalah perencanaan produk terkait dengan barang atau produk yang akan kita buat. Baik ini berhubungan dengan motifnya, bentuknya, rasa maupun jumlah barangnya. Ini adalah sebuah perencanaan produk. Nah, kemudian kita masuk ke intinya yaitu tahap-tahap perencanaan produk. Adapun tahap-tahapnya di sini bisa kita lihat ada 7 tahapan. Yang pertama adalah ide produk, kemudian seleksi ide produk, kemudian yang ketiga itu desain awal, kemudian prototype, kemudian ada testing, desain akhir, dan implementasi. Jadi untuk lebih jelasnya, Ibu akan sedikit jelaskan satu persatu bagaimana tahapan-tahapan proses produksi ini. Yang pertama yaitu ide produksi. Nah, apa itu ide produksi? Di sini bisa kita lihat
ide pokok disusun berdasarkan dorongan pasar. Jadi bisa kita lihat berdasarkan dorongan pasar, yaitu kebutuhan konsumen. Jadi bagaimana tingkat kebutuhan konsumennya. Kemudian dorongan teknologi, yaitu bagaimana kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan sebuah produksi, dan koordinasi antar fungsi manajemen, yaitu keuangannya, pemasarannya, dan juga personalia. Jadi ini dia ide produksi. Kemudian ada penelitian yang bisa kita lakukan, penelitian produk yang dilakukan. Itu ada dua cara. Itu yang pertama adalah penelitian proses produksi. Jadi apa yang mau kita teliti di sini adalah proses produksinya. Yang dimaksud di sini yaitu untuk memperbaiki proses produksi. Jadi bagaimana kita memperbaiki prosesnya. Contohnya bisa kita lihat pada proses produksi pembuatan dodol. Jadi bagaimana agar pembuatannya ini berjalan dengan baik sehingga nantinya bisa memenuhi standar produk yang ditetapkan. Kemudian yang bagian kedua ada penelitian produk. Jadi selain meneliti prosesnya, kita juga meneliti produknya. Jadi di sini ditunjukkan untuk perubahan atau perbaikan produk yang sudah ada. Jadi bagaimana bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan pada produk. Misalnya tadi pembuatan dodol kita melakukan penelitian terhadap produksi dodol yang sudah ada, misalnya dari segi rasanya. Dari segi rasa, misalnya kita mau kombinasikan dengan variasi dengan buah-buahan. Misalnya ada campuran-campuran rasa lain, rasa orange, rasa strawberry, itu kita bisa melakukan hal tersebut. Kemudian dari mengubah ukuran kemasan yang sesuai dengan permintaan konsumen. Misalnya kemasan dari awal itu kita buatnya kecil, bisa dibuat lebih besar lagi. Nah, ini dia penelitian produk. Kemudian saya rasa sudah jelas ini ya ide produksi. Kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu seleksi ide produk. Seleksi ide produk disusun berdasarkan evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi. Jadi ini tentunya juga kita susun berdasarkan evaluasi dari pasar, bagaimana kebutuhan konsumen. Nah, di sini ada dua tahapan juga dalam pengembangan seleksi di produk. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mencari gagasan. Jadi mencari gagasan di sini maksudnya untuk mengembangkan produk atau gagasan ini berasal dari berasal dari pasar atau konsumen, atau bisa juga berdasarkan teknologi. Jadi lagi-lagi kita harus memantau bagaimana evaluasi dari pasar. Jadi gagasan-gagasan ini harus sesuai dengan konsumen. Kemudian yang kedua itu ada seleksi produk. Seleksi produk di sini adalah memilih gagasan yang terbaik yang berkaitan dengan pengembangan produk. Nah, inilah dia bagaimana kita bisa membuat seleksi ide produk. Kemudian dari ide-ide produksi tersebut ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pengembangan produk, yaitu persaingan, persediaan barang, kualitas produk, risiko teknik, volume penjualan, dan strategi penjualan. Ini ada beberapa
hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan produk, dan ini juga harus menjadi perhatian yang harus kita teliti. Jadi tadi ada beberapa ya. Kemudian kita lanjut tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu ada desain awal. Nah, jadi desain awal atau rencang bangun awal ini biasanya mempertimbangkan beberapa tujuan, yaitu manfaat produknya, kemudian fungsi barangnya, style, seni atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan performance produk. Nah, ini dia bagian desain awal. Nah, sebelum menetapkan desain produk atau jasa yang akan dikembangkan, ada beberapa hal yang harus dikembangkan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, penentuan bentuk dan fungsi produk baru yang akan diproduksi. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pemilihan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, kesempatan disertifikasi. Apa di sini disertifikasi? Jadi maksudnya di sini adalah peluang untuk menambah dan memperbanyak jenis produk. Jadi kita bisa melihat peluang-peluang apa yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Kemudian ada prototype. Jadi prototype pada tahap ini perusahaan mengadakan percobaan kemampuan dan kekuatan produk. Kemudian dicari kelemahan dan dianalisis keindahan bentuknya. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa prototype adalah tahapan sebuah perencanaan atau awal dari pembuatan produk. Nah, disinilah kita melakukan beberapa percobaan, baik itu kemampuan dan kekuatan produknya. Kemudian selain kekuatannya juga harus kita lihat dulu bagaimana kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Jadi memang perlu ada mengadakan percobaan untuk tahap prototype ini. Kemudian yang kelima ada testing. Testing ini hasil prototype dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi testing ini bagaimana kita mencoba fungsi dari barang yang telah kita buat. Kemudian yang keenam adalah desain akhir. Pada tahap desain akhir, produk yang telah melewati tahap testing disempurnakan sesuai hasil uji yang akan dilakukan. Jadi dari desain akhir ini sebelumnya memang sudah ada tahapan-tahapannya yang telah dilewati. Jadi harus disempurnakan kembali sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Ini bagian tahap ke-6. Kemudian yang terakhir, tahap terakhir adalah implementasi. Tahap ini adalah tahap akhir pembuatan produk. Pada tahap ini, perusahaan memulai proses produksi, dilihat masa depan pemasarannya. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana kita untuk melaksanakan dan memasarkan produk yang telah kita buat, dalam artian bahwa tindakan untuk merencanakan segala rencana yang telah dibuat. Jadi inilah anak-anakku sekalian tahap yang harus kita ketahui dalam memproduksi sebuah barang. Jadi ada 7 tadi hal penting, 7 tadi tahapan yang memang harus diketahui. Jadi inilah anak-anak yang Ibu
sampaikan untuk hari ini berkaitan dengan materi kita. Mudah-mudahan ketujuh dari tahapan-tahapan ini bisa bermanfaat, bisa dimengerti dengan baik, dan insya Allah untuk materi-materi selanjutnya, minggu depan bisa anak-anakku saksikan lagi melalui channel YouTube SMK Negeri 1 Sinjai. Mungkin ini dari Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali melakukan proses pembelajaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.